Alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesempatan yang sangat baik berjumpa dengan rekan-rekan semua, dan tentunya yang kami hormati, yang berbahagia, seluruh para peserta webinar Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah. Juga tadi adalah yang kami hormati juga kepala sekolah dari sekolah setempat. Dan pada kesempatan pagi ini kami diberikan amanah dari panitia untuk menyampaikan suatu materi yang sekiranya perlu kita pahami, suatu kondisi yang kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemi wabah COVID memang benar-benar terjadi. Izin saya share screen dulu. Bisa ini? Saya ingin share screen, bisa jadi co-host dulu. Baik dok, sebentar. Sudah dok. Judul yang diberikan amanah pada kami adalah bagaimana menghadapi dan bagaimana juga upaya-upaya untuk memutus rantai pandemi COVID dengan ilmu dan amal. Tentunya menjadi pertanyaan kita, apakah pandemi ini bisa diputus gitu ya? Tentu kalau kita dengan pendekatan dengan aspek ilmiah, tentu ada jawaban yang bisa menjawab itu semua. Tapi perlu ilmu yang baik, ilmu yang benar. Dan kalau kita dengan pendekatan aspek alamiah, tentu pasti ada keterbatasan. Maka penting adalah kita pendekatan dengan aspek ilahiyah. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang Allah turunkan dari langit, maka tidaklah mudah ketika Allah berkehendak juga untuk mengangkatnya kembali. Gitu ya. Maka menurut hemat kami adalah ketika kita pendekatan dengan ilmu agama tentunya, dengan pendekatan spiritual, dengan amal yang baik, sehingga kita akan bisa menemukan jawabannya. Saya panggil mungkin adik-adik ya, karena sebagian besar mungkin adik-adik. Jadi hari ini memang tidak disepungkiri, COVID itu memang faktanya terjadi. Kami sebagai dokter penanggung jawab di beberapa rumah sakit isolasi COVID, memang kenyataannya sampai saat ini juga, meskipun angkanya cenderung sudah menurun, tapi kenyataannya kasus-kasus ada itu masih juga terjadi. Apa yang saya sampaikan ini adalah gambaran foto-foto wajah pasien-pasien yang saya rawat, yang mungkin usianya jauh lebih muda dibandingkan saya. Usia yang pernah saya rawat adalah usia yang paling muda, itu usia sekitar 30 tahun. Dan memang kondisinya memang sangat-sangat sangat-sangat memprihatinkan untuk bagi kita semua. Tetapi kalau kita melihat secara jernih ya, kita jangan lihat dengan tatapan-tatapan visual mata saja, tapi perlu kita dengan melihat pendekatan keimanan. Justru di balik wajah-wajah kesusahan mereka, di balik wajah-wajah mereka dengan susah payahnya terkait dengan bagaimana berusaha untuk berusaha untuk bernapas dengan baik, tapi sesungguhnya Allah akan berikan kemuliaan untuk mereka semua. Ya qadarullah, ini adalah wajah-wajah pasien saya yang akhirnya memang Allah wafatkan atas COVID. Allah wafatkan atas COVID. Bahkan ada yang meninggal karena ketika sedang mengandung, ya, mengandung anak pertama, tapi qadarullah juga Allah wafatkan juga karena COVID juga. Ya. Artinya inilah kondisi-kondisi fakta yang terjadi yang memang kita tidak bisa pungkiri. Mungkin Anda semua tidak melihat secara langsung di rumah sakit, karena ada suatu informasi yang mungkin terbatas, tapi ini fakta yang terjadi. Tapi kalau kita melihat adalah ini adalah suatu kenyataan yang kita tidak bisa pungkir. Ya, sekali lagi ada hal yang bisa menjadikan kehormatan dan kemuliaan bagi orang-orang. Kenapa? Karena bukankah Rasul sendiri mengatakan waman mata bi ta'uwini fahuwa syahidun, bahwa orang-orang yang mati, yang wafat karena wabah taufun adalah orang-orang yang mendapatkan mati pahala syahid. Jadi tentu ada kemuliaan untuk mereka semua. Dan tentu pandemi ini bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk kita semua ya. Bisa jadi mungkin Anda semua, adik-adikku di sana, mungkin ada orang tuanya ataupun kerabatnya juga mengalami hal yang sama, mungkin tetangganya ya akhirnya juga berdampak karena COVID,
apakah itu dengan gejala yang ringan, sedang, ataupun berat, atau mungkin ada kerabat juga yang akhirnya termasuk yang berdampak berat sehingga Allah wafatkan. Dampaknya cukup luas ya, kadang memberikan kondisi yang contoh yang mungkin yang hari ini kita hadapi semua dan Anda semua hadapi adalah bagaimana ada jarak bagaimana untuk melakukan tatap muka dalam pembelajaran. Dan tentu ini memberikan efek yang luar biasa. Tapi inilah kondisi yang sudah Allah berikan, meskipun sebagian kita juga mungkin akan mengalami stres gitu ya, mengalami gangguan kecemasan dan mungkin depresi ya. Tapi Allah sudah gariskan bahwa Allah katakan walanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh Allah akan berikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi kemudian Allah katakan wabasyiril sabirin. Ya, Allah kunci ujung kalimat ayatnya, tetapi Allah akan beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, tentu dengan kondisi efek yang hari ini kita hadapi semua, Anda semua yang mungkin hari ini juga dalam sekolah juga akhirnya melakukan perjarakan yang luar biasa, keterbatasan dalam interaksi dengan teman-teman sekolah, itu suatu hal yang memang harus diterima. Karena apa? Karena memang efek pandemi COVID itu memang nyata dan memberikan doror yang sudah jelas, ya, bahkan memberikan kematian bagi sebagian orang. Dan sebagai seorang Muslim, kita harus menyadari ini, dan kita harus terima ini sebagai suatu kenyataan yang harus diterima, ya, dan bukan dengan sekedar ilmu, tapi dengan atas dasar keimanan. Ada suatu konsekuensi ketika kita tidak menerima ini sebagai suatu kenyataan. Mungkin ada di antara kita, saudara kita yang mungkin mesti menyanggah COVID ini. Hati-hati. Kalau kita mesti menyanggah COVID ini keberadaannya, bisa jadi ini orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Atau juga orang-orang yang mungkin tidak yakin terkait dengan kodoknya. Nah, kalau sudah terkait dengan kodok, ini suatu masalah yang besar, ya, karena ini masalah keimanan dalam sebagai seorang Muslim. Konsekuensinya ketika kita tidak menerima kenyataan adalah Allah katakan walam yardo biqada'i. Barang siapa, ini dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan man lam yardo biqada'i. Barang siapa yang tidak ridho dengan segala keputusan-keputusan yang Allah buat. Walam yashkur bi ni'ma'i. Barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Walam yasbir bil bala'i. Dan barang siapa yang tidak sabar dengan ujian-ujian yang telah Allah berikan. Apa konsekuensinya? Allah katakan orang-orang yang demikian, kemudian Allah katakan fal yakhrus tahta samai wal yadlub rabbas siwa'i. Maka Allah perintahkan, maka keluarlah dari bawah langitnya dan carilah Tuhan selain dirinya. Nah, ini kan perkara yang amat besar ini, adik-adik. Ketika kita sudah tidak yakin dengan kodoknya, kita tidak yakin terkait dengan qadarnya, kita tidak yakin dengan segala ketentuan yang terjadi hari ini, maka Allah perintahkan mendingan kita keluar dari bawah langitnya. Pertanyaannya, langit mana lagi yang kita bisa cari naungannya? Bumi mana lagi yang kita bisa pijak untuk kita hidup? Dan kemudian yang paling berat adalah ketika Allah menyuruh kita mencari Tuhan selain diri. Ini kan suatu perkara yang sangat mustahil. Sehingga bagi kita semua adalah kita harus tetap sabar, dan kita tetap harus melakukan satu amalan, dan kita jangan tumbuhkan sikap-sikap pesimis, tetap optimis dengan melakukan segala ikhtiar yang kita bisa lakukan, ya. Maka di balik itu semua Allah juga mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meskipun hari ini banyak orang-orang yang sakit karena COVID gitu ya, banyak orang-orang bahkan meninggal Allah wafatkan. Tapi kemudian Allah perintahkan kita juga, sesungguhnya Allah memberikan ujian untuk kita semua. Apa sih? Allah hanya ingin melihat siapakah amal yang terbaik, di antara kita semua ketika Allah memberikan ujian di tengah-tengah kita semua. Nah, kata ulama, apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala itu? Ahsanu amalan adalah suatu ikhtiar perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, ya. Dilakukan dengan ikhlas, ya. Sehingga dengan ujian yang Allah timpakan gini, apa sih yang harus kita lakukan? Maka perintahnya adalah kita tetap ikhtiar. Dengan melakukan suatu perbuatan yang sifatnya ahsanu amal. Suatu perbuatan yang sifatnya ikhlas, dan kedua benar. Ya. Ini harus paket ini, ikhlas dan benar.
Kalau dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, maka bukan termasuk ahsanul amal. Justru perbuatan-perbuatan ini akan tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Benar dilakukan tapi tidak ikhlas pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh ya, misalnya sakit, tapi berobatnya ke dukun misalnya ya, maaf, misalnya pengobatan yang sekiranya mendatangkan resiko kemusyrikan, meskipun dia mengeluarkan maliyah, harta yang paling banyak sekalipun, meskipun dia ikhlas melakukannya, tapi ini bukan perbuatan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum agama, bahkan menjerumus kepada hal-hal yang sifatnya kemusyrikan, gitu ya. Maka penting untuk kita adalah untuk selalu senantiasa ikhtiar dan tetap tawakal. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, bahwa penting untuk mengedepankan aspek-aspek dengan ilmu dan amal yang benar, ya, ikhtiar, dan apapun terjadi kita juga harus tetap tawakal. Nah, jadi kepala sekolah juga menyampaikan juga, maka bertanyalah sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Karena perintah agama pun demikian, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Dan tanyalah kepada orang, gitu ya, bukan kepada orang-orangan, bukan bertanya kepada sekedar orang, tapi bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan di dalamnya. Contoh, bertanya tentang masalah kesehatan, maka penting untuk bertanya kepada orang yang mampu untuk menjawabnya. Dokter dalam hal ini. Ingin bertanya tentang masalah pertanian, tentu dokter bukan orang yang patut untuk ditanya. Tanyalah kepada Pak Petani, gitu ya. Bertanya kepada tentang proses membangun bangunan rumah, maka tentu kepada tukang bangunan, bukan pada petani, gitu. Maka penting bagi kita, bagi Anda semua, tumbuhkan sikap rasa penasaran, gitu. Berpijak kepada agar kita termasuk orang-orang yang termasuk melakukan perbuatan ini. Maksud Allah, ahsanu amalan, gitu ya. Nah, kita tuh tadi yang disampaikan oleh Qari'ah kita tadi, sempat ayat yang disampaikan adalah bahwa tabiat manusia, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka ingin mengubah dirinya sendiri. Jadi tabiat manusia itu memang cenderung ingin menjadikan diri yang lebih baik. Dan manusia cenderung ingin merubah diri menjadi baik. Kalau orang sakit pasti ingin sembuh. Coba saya ingin tanya pada Anda semua, pernah nggak sakit gigi? Pingin nggak? Apakah tetap bertahan nggak dengan sakit gigi? Tentu kan ada suatu usaha bagaimana untuk mengobati ya, agar pingin sembuh, kan begitu. Karena itu tabiat manusia. Sama juga ketika Anda sakit hati misalnya. Pingin nggak terus sakit hati? Kan enggak ya. Tentu cari solusi bagaimana untuk menanggulangi supaya tidak rasa sakit hatinya, gitu ya. Tapi kalau ditanya mana yang dipilih, sakit hati atau sakit gigi? Kalau bisa jangan kedua-keduanya ya. Nah itu. Nah, kita pingin sehat. Intinya semua orang ketika sakit pingin sehat. Nah, cuma perlu kita dudukkan pengertian sehat itu seperti apa. Sehat itu ada dua aspek, ya. Dulu kita kenal dengan sehat secara fisik, sehat secara rohani, gitu ya. Nah, sehat itu bisa juga dilihat dari secara fisik, sehat juga secara mental, psikis, gitu ya, dan sehat juga secara sosial. Tetapi ada satu yang penting, ya, ada satu penting, bahwa sehat yang paling penting di antara ini semua adalah ketika kita sehat secara spiritual, sehat secara agama. Inilah justru modalitas yang kita gunakan, yang kita perlukan untuk menanggulangi di tengah kondisi-kondisi pandemi ini, ya. Mungkin adik-adik pernah dengar istilah dengan bagaimana kita menjaga ke diri kita untuk sehat secara imunitas. Maka inilah sistem imun itu akan menguatkan fisik kita, mental, dan mungkin sosial. Tetapi yang penting adalah kita juga perlu menjaga dan meningkatkan iman kita supaya menjaga nilai-nilai spiritual kita tetap tangguh, ya, di tengah pandemi ini. Nah, ini penting ini ya. Jadi kalau dalam agama tuh ada istilah sehat, ada istilah as-sehat, ya. Apa bedanya? Ada as-sehat dan al-afiyat, gitu ya. Sering kita semua mengucapkan kepada saudara kita semoga sehat wal afiyat, gitu ya. Maknanya apa sih? Kalau makna as-sehat atau sehat itu adalah mungkin sehat dengan makna yang umum, terbatas hanya sebatas jasmani.
Tapi kalau kita bicara terkait dengan afiat, maka ini suatu konteks sehat dan keselamatan, bukan sebatas jasmani dan rohani, tapi ada suatu dimensi yang kita perlu pahamkan, itu adalah sehat dunia dan sehat dan di akhirat. Nah ini penting, sehat dunia dan sehat di akhirat, gitu ya. Sehingga penting sehingga kita perlu ikhtiar tadi apa yang kami sampaikan. Kalau mungkin kita sakit atau Allah kita terdampak dengan COVID, maka ada suatu arahan dalam agama, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, kita coba berapa Iya. saya cepatkan saja ya. Jadi ini kondisi COVID ini mungkin sedikit tambahan ya. Jadi virus COVID ya, SARS-CoV-2 atau corona itu paling suka itu masuk ke dalam tubuh manusia karena ada satu elemen reseptor yang paling disukai oleh virus itu. Apa itu? Itu hampir di seluruh pernapasan dan saluran pencernaan. Sehingga tidak heran kemudian pada kasus-kasus COVID itu akhirnya memberikan gejala-gejala seperti radang tenggorokan, batuk, dan lain sebagainya. Nah, tadi supaya kita bisa tetap tangguh ya, tetap menjalankan segala ikhtiar yang paling baik di tengah pandemi ini, maka langkah yang paling afdol, yang paling baik adalah tentu adalah kita berobat ke rumah sakit ya, ataupun ke fasilitas kesehatan. Loh, kenapa ada di rekan-rekan semua? Karena virus COVID ini virus yang sangat menular. Satu sisi dia akan bisa memberikan dampak kepada kita semua, dan yang paling masalahnya adalah dia bisa memberikan penularan kepada orang lain. Nah, resiko yang cukup memberat adalah ketika berdampak kepada orang-orang kita terdekat, orang tua, gitu ya, yang resiko terpaparnya itu jauh lebih mudah, bahkan resiko memberatnya jauh lebih mudah pada orang tua kita. Maka bagi Anda semua, sebagai bentuk rasa sayang, ya, sebagai bentuk tanggung jawab Anda semua, maka penting kita untuk bisa menjaga diri. Ya, ketika sakit baiknya adalah berobat. Kemudian yang paling penting adalah tetap dengan protokol kesehatan. Minimal dengan apa? Dengan masker. Penggunaan masker yang baik dan benar. Penggunaan masker yang baik dan benar, gitu ya. Nah, ini salah satu upaya yang mungkin bisa menanggulangi kasus COVID yang ada. Nah, satu sisi lagi, ikhtiar yang lain supaya kita bisa memutus mata rantai adalah, maka ketika ada upaya penggalaan untuk vaksinasi, maka vaksinasi diharapkan ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bagaimana bisa mengendalikan pandemi ini dan bisa memutuskan mata rantai penularan yang ada. Jadi mungkin adik-adik cukup bertanya, sebenarnya vaksin ini apakah suatu hal yang sifatnya mujarab ya? Tidak. Jadi sebagai suatu bagian ikhtiar ya. Bahkan kalau dalam beberapa langkah pencegahan penularan tuh, vaksin itu termasuk bagian yang terakhir. Tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak ya, menghindari kerumunan ya. Kemudian tetap memakai masker dan benar. Maka itu tetap penting yang utama. Jangan lantas kemudian ketika dilakukan vaksin sudah merasa kebal, lalu kemudian keluar rumah gitu ya, sehingga juga akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas yang akhirnya memberikan risiko untuk terpapar COVID. Nah, apa sih yang diharapkan dari katanya adalah kita akan menggunakan immunity. Apa itu herd immunity? Diharapkan ketika kita divaksin itu justru bisa akan memberikan kekebalan untuk orang-orang sekitar kita, ya, namanya herd immunity. Mungkin adik-adik kita yang lebih kecil, ya, adik-adik kita yang mungkin usianya masih balita, itu kan mungkin termasuk yang kelompok yang tidak divaksin. Nah, itu justru bentuk kasih sayang kita adalah justru kita akan bisa memberikan dampak pencegahan untuk mereka. Jadi ibaratnya kita tuh kebal, dan kekebalan kita itu bisa melindungi mereka. Nah, itu salah satu efek konsep dari vaksinasi yang dikenal dengan istilah herd immunity, gitu ya. Gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah bahwa usaha-usaha yang kita lakukan adalah sebagai salah satu upaya untuk bagaimana kita menjaga diri kita secara sehat secara fisik.
Tapi penting adalah sehat secara physically, ya, sehat secara fisik, sehat secara psikis, sehat secara mental kita, sosial kita. Tapi yang penting adalah penting kita untuk sehat secara spiritual. Mengapa demikian? Karena di antara itu semua, jauh yang lebih penting adalah kita harus sehat secara spiritual. Boleh jadi mungkin kita terdampak dengan penyakit-penyakit yang lain di antara kita. Mungkin sakit, ada kondisi mungkin cacat tubuh misalnya, ya, atau kondisi-kondisi penyakit yang mungkin susah untuk disembuhkan. Oke, itu masalah lain. Tapi jangan sampai kita sakit dalam masalah agama kita. Itu jauh yang lebih penting. Sehingga dalam agama, melihat orang sehat itu bukan secara fisik saja. Ya. Bukan melihat orang itu secara sehat fisik saja. Tapi bagaimana kita secara sempurna, sehat secara spiritual. Itu jauh lebih utama. Ya. Boleh kita gagal organ, boleh kita gagal sakit jantung, boleh kita gagal penyakit yang lainnya, tapi jangan pernah kita gagal dalam masalah agama. Ya, ini intermezzo. أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له بحالته الصحية ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن kalau kita lihat secara physically, mungkin secara visual, ini orang yang mungkin ada gangguan kesehatan, ada ketidaksempurnaan yang Allah berikan untuk dia. Sepintas mungkin kita katakan ini orang-orang yang sakit. Bisa jadi mungkin dia sakit secara fisiknya, tapi bagaimana nilai spiritual dia sangat-sangat mulia, ya. Dia tetap dengan keterbatasannya, dia tetap berusaha untuk menghantarkan dirinya dengan keterbatasannya untuk bagaimana bisa hadir di masjid. Mungkin bisa katakan dia orang yang sakit secara fisik, tapi dia ada orang sehat di mata Allah, gitu ya. Maka ini pelajaran untuk kita semua. Bahkan saudara kita dari Yaman ini bukan ini saja yang dilakukan dengan segala keterbatasan. مع ما في ذلك من تعب. Ketidakmampuan dia berbicara pun dia juga memaksakan dirinya untuk bagaimana tetap membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, ini menjadi introspeksi untuk kita semua. Mungkin kita yang saat ini Allah berikan kesehatan yang sempurna, jauh lebih sempurna dibandingkan sahabat kita saat seperti ini juga. Tapi apakah kita sudah bisa menghadirkan diri kita kepada suatu hal-hal yang lebih baik, khususnya bagi laki-laki misalnya? Apakah kita sudah bisa meniatkan diri kita untuk hadir salat ke masjid? Gitu ya. Apakah kita sudah dengan kemampuan bicara kita yang mungkin sehat? Apakah kita sudah senantiasa untuk membasahi lidah ini dengan baca-baca Al-Quran? Tentu menjadi tamparan kita semua. Bisa jadi mungkin kita sehat secara fisik, tapi kita sakit dalam masalah agama kita. Maka penting untuk kita renungkan sekali lagi di tengah pandemi ini, Allah apakah ujian-ujian yang Allah berikan ini. Baik, demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Dr. Rano Ismail yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Masya Allah banget, luar biasa materinya, relate banget sama keadaan sekarang ya dok ya, tentang bagaimana COVID-19, vaksinasi, dan juga yang lain sebagainya. Masya Allah banget, pagi-pagi udah disambut sama materi yang luar biasa. Setelah ini insya Allah rencananya kita ada sesi tanya jawab dok. Jadi mungkin untuk seluruh peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Di sini karena kita alhamdulillah banget ada pakarnya yaitu Dr. Rano Ismail yang bergelut di bidang COVID juga. Mungkin untuk seluruh peserta yang ingin memberikan pertanyaan nih atau seputar tentang kesehatan seperti itu bisa tanyakan langsung insya Allah dari sumbernya langsung. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan.
Atau mungkin sambil menunggu para peserta bertanya, kayaknya saya pengen bertanya dulu nih Dok, untuk terkait masalah COVID-19. Salah satu pencegahan COVID-19 itu kan ada vaksinasi ya Dok ya. Nah tapi sekarang tidak menutup kemungkinan juga kita tuh banyak banget informasi hoax yang beredar di mana-mana yang mengatakan bahwa vaksinasi itu seperti inilah, seperti itulah, dan banyak sekali kejadiannya. Nah untuk menanggapi hal seperti itu tuh, kita sebagai kaum pelajar itu harusnya seperti apa ya Dok ya untuk akhirnya menangkal informasi hoax seperti itu Dok. Terima kasih Dok. Ya, tidak dipungkiri karena ini masih menjadi masalah ya, yang hari ini kerap terjadi. Mengapa hari ini informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab itu cukup viral ya di masyarakat, apalagi dengan era digital yang bisa semua diakses, sehingga suatu informasi yang benar bisa diterima, yang buruk bahkan buruk sekalipun juga bisa diterima. Maka penting untuk kita adalah untuk Anda semua kaum pelajar yang sesungguhnya juga Allah berikan daya intelektual yang mungkin di masyarakat Anda sebagai menjadi suatu rujukan minimal di keluarga Anda. Maka penting untuk memilah berita-berita yang sekiranya punya potensi kira-kira meresahkan ya. Karena pada dasarnya berita-berita hoax gitu ya, itu berita yang tanpa ada referensi yang jelas. Maka penting untuk melihat siapakah yang menyampaikannya gitu ya. Maka kalau sekiranya berita itu bisa memberikan keresahan di masyarakat ataupun agak sedikit kontradiktif dengan hal yang terjadi umum lazim di masyarakat, maka itu suatu kemungkinan beritanya fake atau palsu atau hoax. Maka penting untuk mencari referensi-referensi jelas, bertanya kepada orang-orang yang kira-kira punya keilmuan di dalamnya, gitu ya, dengan sumber yang jelas, gitu ya, dengan orang-orang yang kompeten, gitu ya. Karena tidak dipungkiri hari ini semua orang itu ada antusiasme tersendiri itu berusaha untuk mencari apa ya, mencari denial dengan cara untuk membenarkan apa yang mereka pahami, ya. Membenarkan apa yang mereka pahami. Contoh dulu mereka mengatakan bahwa COVID ini adalah suatu yang sifatnya rekayasa. Itu kan adalah orang-orang yang sebenarnya meragukan ataupun mereka tidak punya kepuasan untuk mencari. Bahkan kita balikan, kalau mereka tidak percaya terkait dengan COVID, bahkan mengatakan COVID sebagai rekayasa, maka buktikan bahwa COVID ini adalah buatan manusia. Itu pun juga tidak mampu dibuktikan. Ya, mereka mengatakan bahwa COVID ini adalah rekayasa politik untuk genosida, dan maka buktikan secara data, gitu ya. Maka itu pun tidak bisa dibuktikan. Maka harapannya Anda semua sebagai generasi muda itu bisa memberikan pencerahan minimal untuk adik-adik sendirilah, gitu ya. Karena Anda sebagai tempat orang bertanya. Begitu? Masya Allah, benar-benar Dok. Jadi memang kita tuh harus bertanya dengan ahlinya ya Dok ya. Tidak bisa kita bertanya dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan di bidang tersebut. Masya Allah. Ayo untuk adik-adik yang saat ini pengen bertanya, kita ada door prize loh. Kita ada hadiah untuk 4 orang penanya terbaik. Jadi untuk adik-adik yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Dewi. Kak, mau nanya dong. Boleh. Apakah benar? Mangga. Apakah benar vaksin COVID-19 terbuat dari sel darah putih manusia? Terima kasih Mbak Dewi. Silakan untuk Dokter Ana dengan pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 itu terbuat dari sel darah putih manusia? Mangga, Dokter. Secara umum, vaksin yang digunakan hari ini itu justru berasal dari modifikasi virus COVID yang dilemahkan. Begitu juga dengan beberapa platform vaksin dari luar negeri sekalipun.
itu juga menggunakan materi-materi genetik virus yang dilemahkan. Jadi bukan berasal dari tubuh manusia. Kalaupun vaksin yang dimaksud adalah berasal dari sel darah putih manusia, itu adalah salah satu platform yang hari ini juga belum diuji cobakan. Ya, vaksin Nusantara itu juga masih dalam proses pembuatan. Jadi bukan serta-merta sel darah putih manusia, tapi ada satu elemen kecil dari sel darah putih manusia. Tapi itu pun juga masih dalam proses penelitian, ya, belum diberikan juga kepada publik. Begitu jawaban saya. Masya Allah. Oke dokter, terima kasih jawabannya. Bagaimana untuk Mbak Dewi Astuti? Apakah jawaban dari Dokter Rano sudah menjawab sepenuhnya? Iya, Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Mbak Dewi dari kelas berapa ya, Mbak? Kelas 12 IPA. Masya Allah. Benar-benar 12 IPA. Relate banget nih sama pembahasan kita kali ini. Karena berkaitan dengan kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, dari kelas 12 IPS. Dan Nur Hidayati dari Puskesmas, dipersilakan Ibu izin bertanya. Oh ya, terima kasih Mbak ya waktunya. Perkenalkan Dok, ini saya bidan desa Suan Kidul Dokter. Di sini saya ingin bertanya, untuk program vaksinasi COVID ini terus terang di desa kami itu kan masih hampir 75% warga belum mau divaksin, Dok. Ya seperti pertanyaannya Mbak Ida tadi ya, masih banyak info hoax sana sini tentang vaksin COVID yang ada yang kandungan babi dan lain-lain. Apalagi di masyarakat Suan Kidul itu kan masyarakatnya agamis ya Dok ya. Kami mohon dokter memberi pencerahan agar warga desa di Suan Kidul ini mantap gitu Dok untuk mengikuti atau ikut mensukseskan program vaksinasi ini sehingga sasaran di desa Suan Kidul untuk vaksinasi ini bisa 100% dokter. Terima kasih dokter. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nur Hidayati. Jadi kalau memang polemik terkait dengan vaksin ini memang cenderung senantiasa terjadi. Bahkan sebelum era pandemi COVID pun juga isu-isu kontradiktif kelompok orang yang anti vaksin pun juga cukup rentan terjadi. Kita perlu dudukan sebenarnya, bisa jadi mungkin orang-orang yang menolak vaksin punya alasan teknis, atau juga mungkin punya alasan yang idealis. Ya. Dalam arti ini mungkin teknis, takut disuntik. Nah ini lain ini, kalau pendekatan orang yang takut disuntik, maka tentu ada pendekatan-pendekatan psikologis ya, untuk bagaimana membujuk, mungkin dengan pendekatan-pendekatan persuasif, ya, supaya tidak takut. Itu hal yang wajar kok. Ada orang yang takut disuntik jarum suntik. Bahkan perawat pun, dokter pun juga ada yang takut disuntik ya. Ya itu masalah-masalah teknis. Kedua mungkin alasan-alasan idealis, alasan-alasan yang sebenarnya karena adanya satu ketidaktahuan realita dan fakta yang ada. Atau dua mungkin juga alasan karena terkait dengan penyangkalan, gitu. Terkait dengan alasan-alasan hukum yang sebenarnya juga tidak jelas untuk dipakai dalilnya. Saya mengatakan ada orang-orang yang menggunakan dalil, bukan menggunakan dalil, tapi menggunakan dalih. Nah, kalau pendekatan-pendekatan orang yang sifatnya idealis ini, kadang kita perlu pendekatan-pendekatan yang sifatnya jurisprudensi dan hukum.
Kalau mereka berasumsi terkait dengan masalah-masalah pendekatan hukum agama fikih, maka tentu perlu banyak orang-orang yang bisa dihadirkan, para asatidz, para ustadz, para kiai gitu ya, tokoh-tokoh masyarakat yang sekiranya punya pandangan terkait dengan fakta vaksin. Tapi susah juga kalau memang sebagian asatidznya juga termasuk orang yang kontra terhadap vaksin. Nah, ini maka tentu cari yang lebih bisa memahami faktanya gitu ya. Sebagaimana dulu Rasul mengatakan antum a'lamu bil umuri dunyakum. Saat itu di Madinah itu ada terjadi gagal panen dan kemudian ada sahabat bertanya, Rasul, ini kami gagal panen, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Maka Rasul, karena gini, sahabat itu dulu bertanya, itu mungkin Rasul tahu segalanya. Tapi Rasul kemudian mengatakan, untuk urusan-urusan yang demikian, masalah duniawi, ilmuwan, itu kalian yang lebih tahu dibandingkan saya. Nah, maka tentu perlu kolaborasi, ya, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan dokter yang bisa menjelaskan terkait dengan faktanya. Itu yang akan bisa mengikis dengan berita-berita hoax yang ada. Beberapa pendapat fatwa ulama Lajnah Daimah di Saudi, juga beberapa pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz dan lainnya, gitu ya. Bahkan dengan tulisan-tulisan yang sudah tersebar luas, justru kami simpulkan hukum vaksinasi itu bukan sekedar mubah, bahkan hukum vaksinasi itu dihukumi sebagai suatu sunnah. Artinya, ketika kita berniat melakukannya sebagai suatu amal ibadah, itu ada pahala di sisi Allah. Ada pahala di sisi Allah. Jadi bukan sekedar mubah, sunnah. Nah, sama halnya ketika kita melakukan ibadah yang lainnya yang sekiranya bisa mendapatkan pahala. Sehingga inilah paradigma yang harus diubah, gitu ya. Bagi adik-adik ataupun bagi nakes di puskesmas setempat, jadikan kita sebagai satu figur yang kita sebagai tempat bertanya. Kita harus bisa proaktif di masyarakat sebelum hal-hal yang sebelum orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu cukup masif bahkan opini-opini yang tidak bertanggung jawab terkait dengan masalah vaksin, gitu ya. Contoh masalah terkait dengan vaksin mengandung babi dan lainnya atau gimana, itu kan sebenarnya faktanya nggak demikian. Gitu. Faktanya tidak demikian. Gitu ya. Bahkan vaksin AstraZeneca sekalipun juga kalau ditelusuri sebenarnya juga tidak mengandung babi. Gitu. Nah, itu ada penjelasan hukum tersendiri terkait dengan itu semua. Gitu. Sehingga perlu usaha yang cukup masif, ya, elemen pemerintah juga, tokoh masyarakat, ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita menunjukkan diri kita sebagai satu mir'ah cerminan ataupun marja rujukan, tentu itu akan bisa memberikan pengaruh ke masyarakat. Di tengah kondisi pandemi, jadilah kita orang-orang yang kiranya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan jadikan orang-orang yang keberadaan kita justru bisa memberikan fitnah, ya, bisa memberikan mudarat untuk orang lain. Sekiranya kita tidak mampu memberikan manfaat, minimal diam saja itu jauh lebih baik. Daripada mungkin kita berkomentar suatu hal yang tidak berguna, sehingga akhirnya bisa mengakibatkan masalah. Begitu Ibu Nurdayati ya, jawaban kami. Masya Allah. Terima kasih untuk Dr. Rono yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Bidan Nur. Bagaimana Ibu, apakah sudah puas jawabannya atau masih ada yang dipertanyakan pada dokternya? Sepertinya jaringan Bu Bidan Nur sedang bermasalah. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Monggo Mbak Cahaya dipersilahkan. Bisa diulangi tadi. Untuk kelas 12 IPS atas nama Cahaya, dipersilakan untuk bertanya.
kelas 12 IPS atas nama Mufidah. Kak, izin bertanya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Lulu'a dari kelas 12 IPS. Saya ingin bertanya, kira-kira usia yang rawan terkena COVID itu usia berapa ya? Terima kasih. Langsung dijawab ini. Ya, boleh dokter. Pertanyaan dari kelas 12 IPS atas nama Mufidah terkait usia yang Kalau rentan. terkait dengan usia berapa yang sekiranya bisa berdampak atau terinfeksi tertular COVID. Jadi tadi apa yang saya sampaikan, ada suatu elemen bagian dari tubuh manusia yang namanya itu reseptor. Jadi gini, SARS-CoV-2 atau virus corona itu tidak akan masuk ke tubuh seseorang kecuali ada suatu reseptor yang sekiranya itu bisa menarik itu semua sebagai suatu rangsangan untuk menarik daya tarik itu. Ibarat lebah itu akan menghindap ke bunga yang ada madunya. Nah, selama bunga itu nggak ada madunya, dia nggak akan menghinggap ke bunga tersebut. Apakah reseptor itu? Namanya AC2. AC2 itu ada satu elemen yang paling kecil banget di bagian tubuh manusia yang terdapat di seluruh saluran pernapasan dan di saluran pencernaan. Artinya, selama manusia memiliki saluran pernapasan dan pencernaan, maka rentan semua umur akan terinfeksi COVID tanpa memandang usia. Di rumah sakit saya itu ada baru 1 hari, umur 1 hari, baru lahir COVID positif. Cuma yang membedakannya, semakin usia muda, usia-usia muda, itu kekebalan tubuhnya lebih bagus. Sehingga ketika terinfeksi, umumnya juga bergejala ringan, atau mungkin tanpa bergejala. Tapi yang dikasihankan adalah usia-usia yang lanjut usia. Bapak-bapak Anda, ya, ibu-ibu Anda, ya, orang-orang nenek Anda, itu yang mungkin dengan usianya itu memang sistem imunnya lemah. Itu akan bisa berdampak berat kemudian kalau terpapar COVID. Begitu ya. Oke dokter, terima kasih untuk jawabannya. Jadi seperti itu ya Mbak Mufidah. Jadi untuk usia rentan itu terkait masalah di saluran pencernaan sama saluran pernafasan kita terdapat suatu reseptor yang dimana dia itu bisa memicu atau mengundang dari COVID-19 itu sendiri. Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dok dari kelas 11 IPS atas nama Cahaya. Dipersilakan untuk Cahaya dari kelas 11 IPS. Assalamualaikum. Kelas 11 IPS, dipersilakan atas nama Cahaya. Kalau suaranya sedang bermasalah, mungkin bisa dituliskan saja pertanyaannya, Kak. Oke, baik. Berarti mungkin untuk kita loncat ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya ada dari Alfiana. Untuk Alfiana dipersilahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Dokter, saya mau tanya nih, kalau orang terpapar COVID-19
dapat vaksinasi apa boten? Ya, pertanyaannya seperti ini, Dok. Orang yang terkena COVID-19 apakah mendapatkan vaksin atau tidak? Seperti itu, Dok. Ya, pada dasarnya gini, setiap orang yang terdampak COVID, kemudian dia sembuh ya, maka tetap diperlukan vaksinasi. Tapi kalau ditanya bagaimana dengan penderita yang terdampak COVID ketika lagi sakit-sakitnya, maka tentu ditunda untuk pemberian vaksin. Umumnya ditunda sampai menjelang 3 bulan setelah proses sembuhan, baru tetap dilakukan vaksinasi. Karena antibodi alamiah yang didapat ketika sakit itu juga tidak cukup baik antibodinya untuk memberikan kekebalan berikutnya. Sehingga tetap dibutuhkan vaksinasi berikutnya. Oke, Dokter. Begitu. Terima kasih. Ya. Jadi seperti itu ya, Mbak Alfiani. Jadi walaupun kita sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19, tapi kita masih boleh vaksin, tapi dengan syarat 3 bulan setelah kita terkonfirmasi COVID-19 baru bisa divaksin. Oke, selanjutnya dari kelas 11 IPS, Dok. Atas nama Cahaya, izin bertanya, apakah ada dampak pada pasien yang telah sembuh dari COVID-19? Terima kasih, Dokter. Iya, jadi hari ini yang menjadi problematika adalah pasien-pasien dengan disebut dengan long COVID ya, atau fenomena long COVID. Meskipun sudah dinyatakan sembuh secara PCR-nya menunjukkan di swab negatif, kemudian bahkan gejalanya sudah cukup berangsur baik, tapi ketika dipulangkan di rumah juga gejala-gejalanya masih senantiasa tetap ada muncul. Ya. Ini kondisi yang disebut long COVID. Umumnya long COVID itu terjadi pada kondisi-kondisi usia tua atau ada penyakit-penyakit bawaan seperti kencing manis dan lainnya. Tetapi kami juga pernah dapatkan usia muda, ya, batuk-batuk itu masih ada, meskipun jauh berkurang, tapi masih ada didapatkan gejala batuk-batuk, lemah dan lainnya. Ini disebut dengan long COVID. Tapi umumnya berangsur akan jauh lebih membaik. Tetapi ada juga yang tanpa bergejala sama sekali ada. Itu kondisi yang memang hari ini itu mesti menjadi tantangan bagi kita semua. Tetap bukan berarti lantas tetap istirahat ya, tetap mengkonsumsi vitamin-vitamin yang baik, gitu, sehingga harapannya gejala-gejala seperti itu akan berangsur hilang juga. Begitu. Ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Untuk Mbak Cahaya, apakah sudah bisa dimengerti jawaban dari dokter Rano? Oke, sepertinya masih ada trouble di suara laptop ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ada kelas 12 IPA, Dok, dari Mbak Dwi Fairuz. Bertanya, kalau kita mempunyai penyakit dalam, apakah itu wajib vaksin, Dok? Terima kasih, Dok. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apabila kita memiliki penyakit dalam, apakah kita itu tetap wajib divaksin atau tidak, Dok? Ya, mungkin dimaksud kalau misalnya ada penyakit-penyakit kasus gangguan di dalam, apakah divaksin? Apakah tetap divaksin? Perlu dicari tahu dulu penyakit apa gitu ya. Umumnya kalau penyakit-penyakit yang sekiranya kronik sekalipun, contoh misalnya kencing manis ataupun darah tinggi dan lainnya, selama dalam kondisi yang stabil tidak ada halangan untuk tetap divaksin. Tetap divaksin dalam kondisi stabil. Contoh misalnya ada ibunya sakit kencing manis, kadar gula darahnya cukup baik, normal, vaksin gitu ya. Tensinya bagus gitu ya, terkontrol, itu juga divaksin. Jadi tidak ada halangan untuk divaksin, tetap divaksin. Mengingat manfaatnya lebih besar dibandingkan mudaratnya. Begitu. Oke dokter, terima kasih. Tapi dok, terkait, mungkin ini agak disambung sedikit ya dok ya, terkait pertanyaan dari Mbak Dwi
ya dari terkait Dui virus terkait penyakit dalam gitu dok. Mungkin ada fenomena di mana dia itu kayak misalkan mau vaksin ya dok ya, tapi kan harus melalui tahap screening terlebih dahulu. Nah dari tahap screening itu dia itu tidak jadi divaksin karena memiliki mungkin riwayat penyakit kayak misalkan ada penyakit ginjal seperti itu. Nah apakah kondisi tersebut itu juga masih boleh divaksin atau memang tetap apapun itu jenis penyakitnya masih tetap divaksin dok? Kalau yang dimaksud dengan penyakit ginjal, itu bukan kontraindikasi dilakukan vaksin. Tetap boleh dilakukan vaksin. Jadi screening tetap dipantau hanya untuk melihat kondisi klinis pasien. Selama tidak ada gejala-gejala yang sifatnya akut, demam, batuk, sesak, gitu ya, maka boleh tetap divaksin. Bukan halangan. Oke, berarti masalah ya dok ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Siti Maesah. Apa efek samping dari vaksin dan berapa lama efek itu berlangsung dok? Terima kasih dok. Ya, ada istilah yang lazim kita gunakan, KIPI, kejadian imunisasi pasca. Jadi ada satu efek samping lah ketika dilakukan vaksinasi. Pada umumnya itu hal-hal yang sebenarnya lumrah terjadi. Bahkan kita sudah bisa prediksikan. Contoh seperti demam, gitu, mual, sakit kepala, dan lain sebagainya. Tetapi itu hal yang wajar pada umumnya diberikan ketika ada suatu benda asing diberikan vaksin. Dan umumnya vaksin-vaksin seperti itu. Tapi itu sifatnya individual. Ada yang cocok, ada yang kena, ada yang gejala ringan, sedang, ataupun berat. Akan tetapi, apapun efek sampingnya itu, kita harus perhatikan, itu menurut kami hanya gejala-gejala sifatnya minor saja. Memberikan efek mudaratnya, mafsadatnya kecil, tetapi jauh manfaatnya, maslahatnya itu jauh lebih besar. Sehingga kita ambil vaksin itu karena mempertimbangkan manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Jadi itu suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan dan sudah disiapkan untuk diantisipasi. Jadi jangan ada kekhawatiran yang demikian, seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dok ya, ada satu lagi dari Mbak Titin Masaka. Assalamualaikum dok, apakah benar kalau setelah divaksin dianjurkan minum air kelapa muda untuk mengembalikan imun tubuh? Terima kasih dokter. Monggo dok. Baik, dari kami sebenarnya tidak ada rekomendasi khusus untuk meminum sesuatu ataupun mengkonsumsi yang lain gitu. Apakah air kelapa muda bisa meningkatkan imun, maka perlu diuji secara bukti yang menunjukkan itu. Tetapi kalau air kelapa muda untuk menghilangkan dahaga haus itu pasti, kita semua paham itu ya. Lagi ditambah air gula manis, air regan itu bisa. Tapi kalau meningkatkan imun maka perlu ada data yang menunjukkan. Menurut kami adalah air kelapa muda itu tidak serta-merta meningkatkan imun. Tetapi apakah boleh? Boleh. Tujuannya untuk menghilangkan dahaga. Tapi kemudian kalau untuk meningkatkan imun, maka ya Bismillah lah. Ya syukur-syukur bisa meningkatkan, masa nggak masalah. Kami tidak melarang dan kami tidak menganjurkan. Boleh dikonsumsi. Ya. Begitu. Oke dokter, terima kasih. Dok, ini kayaknya semakin banyak pertanyaan, tapi ada satu lagi dari Mbak Rosalia, ini bagaimana dok? Ada yang masih bertanya? Ya, kenapa orang yang habis divaksin terkena sakit stroke dan lain-lainnya? Jadi perlu ditelusuri dulu apakah memang salah satu penyebab stroke itu adalah memang vaksin atau tidak. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa pasien ini memang punya riwayat stroke sebelumnya? Apakah memang vaksin atau penyakit-penyakit lain yang sudah memang memberikan potensi terjadinya gangguan di otak. Sehingga tidak akan tepat ketika kita mengkambing hitamkan vaksin penyebab stroke. Bisa jadi pasien sebelumnya udah punya darah
Ya, mohon maaf dok, sebelumnya ini jaringannya kurang stabil, jadi sempat keluar. Jadi sebagai informasi dok, sebenarnya di sini ada kasus. Makanya mungkin tadi ada yang bertanya, kasusnya adalah ada masyarakat di sini yang habis divaksin dan setelah itu dia lumpuh, mungkin kena stroke. Jadi mungkin ini jadi pertanyaan yang menarik bagi masyarakat sini gitu. Dan tadi sudah dijawab ya. Tidak serta-merta harus dicari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Begitu saya kembalikan ini ke hostnya, sudah kembali. Ya, terima kasih kepada Mbak Zara yang sudah menghandle terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya dok dan seluruh peserta. Di sini ada trouble jaringan, jadi ini baru bisa masuk lagi. Ya, alhamdulillah untuk seluruh peserta kita sudah selesai di sesi pertanyaan. Terima kasih juga untuk Dr. Rano yang memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari seluruh peserta. Masya Allah, antusias sekali untuk yang peserta bertanya ini sampai ada 10, kurang lebih 10 pertanyaan, termasuk dari Bidan Nur Puskesmas itu sendiri bertanya. Alhamdulillah sekali. Dan mungkin untuk selanjutnya ini sekedar pemberitahuan kepada seluruh peserta. Insya Allah nanti dari seluruh pertanyaan yang sudah diajukan, kami akan memberikan door prize untuk 4 orang bagi pertanyaan yang menarik dan yang sudah diajukan tadi. Baik, untuk selanjutnya kita ada Ya, ini ada trouble lagi dari hostnya. Saya ambil alih terlebih dahulu. Jadi terima kasih dokter atas kesempatannya sudah berbagi ilmu kepada kami. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dokter sampaikan itu bermanfaat untuk kami semua. Tadi kita dipesankan gitu ya, bahwasannya ya ujian yang sekarang saat ini sedang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus kita terima dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, dan kita harus tetap berusaha gitu untuk melakukan ikhtiar terbaik, yang tentunya ikhtiar itu harus dipandu dengan ilmu. Makanya tadi di sini disampaikan ketika kita tahu masalahnya sekarang adalah COVID, maka kita perlu tahu bagaimana cara penanganan terbaik untuk menghadapi, untuk memutus rantai penyebaran kasus COVID ini. Terima kasih dok atas kesempatannya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain bagi kami untuk mungkin bisa bertemu dan menggali ilmu lagi dari jenengan. Monggo silahkan jika dokter mau tetap stay di sini menyaksikan kemeriahan adik-adik untuk berbagi door prize, atau kalau misalnya dokter sudah ada kegiatan lain, kami izinkan untuk dokter meninggalkan tempat ini. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih atas kesempatannya dan saya izin dulu karena jam 10 saya juga mengisi materi kajian yang sama dengan teman-teman di luar sana ya, membahas tentang hukum vaksin COVID bagi para dokter gitu di Jakarta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih dokter. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya untuk adik-adik semuanya, ini trouble jaringan di luar kendali kita. Tapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan segala rangkaian acara dari mulai pembukaan sampai dengan tanya jawab. Ya Masya Allah luar biasa, ternyata dari anak SMP ataupun SMA banyak sekali antusias memberikan pertanyaannya. Masya Allah luar biasa banget, ini pertanyaan juga sangat menarik. Dan insya Allah ini diingatkan kembali, kita akan memilih 4 pertanyaan terbaik dari seluruh pertanyaan sudah diajukan. Dan insya Allah pengumumannya akan disampaikan kapan nih Mbak enaknya? Ya, ini kan tadi udah kecatat nih nama-namanya ya. Udah dicatat kan ya Mbak Ida ya, nama-nama yang tadi bertanya. Ya, nanti akan panitia pilih kira-kira pertanyaan mana yang menurut kami menarik, karena door prize-nya ini juga nggak main-main, walaupun memang terbatas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua di sini. Nanti mungkin ini udah pada gabung di grup WA yang kita buat kan ya, yang tadi, terutama yang tadi bertanya, sudah gabung? Tadi ada Titin Maslaka, ada Siti Maisa, ada Alfia, ada Alfiani, Dewi Astuti. Ya, kalau udah pada, yang penting udah pada gabung, nanti kita bisa hubungi lewat nomor WA yang ada di grup. Kalau seandainya ternyata teman-teman yang ada di sini belum bergabung,
di grup kita KKN Belajar. Nanti teman-teman bisa tanya nih ke ketua kelasnya, mana sih link grup untuk gabung sama grup KKN biar kita bisa nyari nomor teman-teman semua gitu. Oke? Siap ya, nanti akan kita hubungi kira-kira siapa yang jadi pemenang dari door prize ini. Berikutnya ada acara apa nih Kak Ida? Masih ada lagi dong Mbak, kita masih ada acara satu lagi, yaitu ada acara pembacaan kesan dan pesan. Jadi untuk seluruh peserta nih, yang pengen memberikan kesan dan pesannya, boleh banget nih. Yuk, siapa kira-kira yang mau? Kita ada door prize loh. Jadi 4 door prize itu untuk yang bertanya, dan 2 door prize untuk yang memberikan kesan pesan. Ayo, ada yang mau? Atau yang kelas 12 nih, kalau emang ada yang mau di sini yang kelas 12 IPS atau kelas 11 IPS yang mau membacakan dipersilahkan. Ini ada nih kelas 12 IPS atas nama Farid. Monggo, Mas Farid dipersilakan untuk memberikan kesan pesannya. Silahkan Mas Farid bisa maju ke hadapan kamera dan menyampaikan kesan-kesannya. Atau teman-teman yang lain untuk menyampaikan. Aja ya. Masuk kamera nih Mas Farid nih, masuk kamera. Silahkan disampaikan. Hashtag. Oke, udah masuk Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Ahmad Farid, kelas 12 IPS. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Kesan saya, terima kasih kepada kakak panitia KKN Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Acara webinar kali ini sangat bermanfaat. Saya amalkan pada masa pandemi COVID-19 kali ini. Materinya sangat menarik. Pesan saya, harapan saya kegiatan webinar kali ini bisa kita amalkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga iya, semoga tadi ya katanya materi yang disampaikan hari ini semoga bisa kita amalkan bersama. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan ya teman-teman di hadapan Allah gitu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan, ya itu nanti akan ditanya sama Allah. Mana ilmu yang kamu punya, kok nggak dipraktekkan gitu. Iya betul banget ya Mbak. Ditambah kita juga harus lebih bersyukur untuk segala ilmu yang sudah diberikan. Karena di luar sana masih banyak banget orang yang pengen banget belajar, pengen banget ilmu, tapi karena terbatas, jadi mereka nggak bisa ikutan gitu. Alhamdulillah banget. Untuk kesan-pesan selanjutnya disampaikan oleh perempuan dari kelas 12 IPS nih. Ada yang mau? Atas nama Mbak Lutfi. Monggo Mbak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Lutfi Unihaya, kelas 12 IPS. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Kesan saya, kegiatan hari ini sungguh baik, sangat bermanfaat untuk saya amalkan pada masa pandemi COVID-19. Pembicaranya orang yang berkompeten yaitu Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam, yang sehari-hari bekerja sebagai dokter di beberapa rumah sakit.
Pesan saya, semoga kegiatan webinar bisa terus menerus. Baik. Oke, Mbak Lutfi sudah selesai? Sepertinya ada trouble lagi nih di jaringan. Oke, terima kasih Mbak Lutfi untuk penyampaian kesan dan pesannya, dan terima kasih juga untuk Mas Farid nih yang udah menyampaikan kesan pesannya. Masya Allah banget dari kelas 12 IPS. Alhamdulillah teman-teman semuanya dari semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, kita semua sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan pada hari ini dari mulai pembukaan sampai dengan pembacaan kesan pesan. Masya Allah, antusias dari teman-teman dan adik semuanya patut diberikan jempol, dan kami berharap untuk adik semuanya tidak berhenti sampai di sini dan ke depan tetap yang namanya menggali ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, bahkan tidak harus di jenjang pendidikan. Dalam keadaan apapun itu, dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, dengan siapapun itu, kita bisa menuntut ilmu dan dimanapun. Baik, untuk acara yang selanjutnya, insya Allah kita langsung ke penutupan. Nanti untuk pengumuman pertanyaan, pengumuman door prize-nya akan disampaikan nanti di grup. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini, dan juga termasuk Bidan Nur yang selaku Bidan Desa Sawan Kidul yang sudah menyempatkan kehadirannya juga pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, terima kasih karena dari kedua belah pihak memberikan support yang maksimal kepada kami, dan terima kasih juga kami haturkan kepada adik-adik semuanya yang sampai detik ini masih menyaksikan dan masih mendengarkan kami semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan, dapat bermanfaat, dan dapat diterapkan oleh adik-adik semuanya. Kami dari mahasiswi Unisula mengucapkan permintaan maaf, terlebih saya sendiri sebagai moderator. Apabila terdapat salah kata ataupun salah perbuatan, mohon dimaafkan, dan semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah guys. Dadah. Terima kasih ya. Strength to change my life before it's too late, too late, too late. Forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now is the right time for me to repent, repent, repent. Terima kasih buat semua teman-teman dan adik-adik yang sudah bergabung. Semoga Allah membahagiakan kita semua. Sampai bertemu kapan-kapan. Kita Always be there when I call upon you. So now I'm standing here, ashamed of all the mistakes I've committed. Please don't turn me away and hear my prayer when I ask you to forgive me. My heart is so full of regret. Forgive me. Now it's Oke deh. Ya udah stop ya. Sudah boleh keluar dari forum. Assalamualaikum. Aku N ya. Terima kasih Dek Raina, Dek Dwi, Dek Alfiani, Dek Galaksi, Galaksi, dan Asyifaul. Kita N. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.